Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jadi pada hari ini kami dari Prodi Sistem Informasi Mata Kuliah Kewarganegaraan ingin melaksanakan wawancara dengan topik atau fokus demokrasi di negara Indonesia. Mengapa demokrasi itu penting? Jadi sebelum lanjut ke wawancara, kita akan memperkenalkan setiap anggota kelompok kami dahulu. Saya sendiri, Hafiz Ridwan Jaya dengan NPM terakhir 093. Perkenalkan, saya Arun Dimaesera Dino dengan NPM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Demas Zafran Zarif dengan NPM terakhir 085. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan Hidayat dengan NPM akhir 099. Perkenalkan, nama saya Naval Ramadhani Adiatma dengan NPM terakhir 110. Perkenalkan, nama saya Taqiyuddin Ahmad Al-Aufa dengan NPM terakhir 135. Baik, setelah melakukan perkenalan, kami akan lanjut ke sesi wawancara dengan mengundang narasumber yang telah kami tunjuk atau kami tentukan. Saya sendiri bertugas sebagai moderator pada sesi wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nuril sebagai narasumber telah hadir menyempatkan waktu malam ini. Lalu untuk teman-teman anggota kelompok 3 sudah menghadiri juga, terima kasih. Jadi pada hari ini kami akan melakukan wawancara terhadap narasumber dengan topik keadaan demokrasi yang terjadi pada Indonesia sekarang ini. Jadi sebelum memulai wawancara, mungkin saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Mungkin Ya, bisa diceritakan untuk Mbak Nuril latar belakangnya atau profilnya sebagai atau seperti apa ya? Oke, untuk perkenalan, nama saya Nurila Anggraini, asal dari Gresik. Terus pendidikan, background dulu, lulusan S1 dari ITS, Teknik Kelautan. Terus untuk sekarang ini aku bekerja di perusahaan distribusi besi dan baja di Surabaya sebagai supervisor operasional. Baik, untuk Mbak Nuril sendiri cukup mengikuti politik di Indonesia atau suka nggak ya kira-kira? Kalau saya sih tertarik ya sama apa namanya kabar-kabar atau berita politik kayak gitu. Sebenarnya nggak politik aja sih, kayak semua misalkan berita-berita terbaru tentang update-update misalkan olahraga, entertainment, politik, ekonomi gitu-gitu saya suka ngikutin sih biasanya. Biasanya lihat dari televisi. Oke, baik. Berarti cukup tertarik dan mengikuti perkembangannya. Mm-mm. Oke, mungkin sudah kenalan. Oh, saya izin memperkenalkan diri juga, Mbak. Saya Ya, di sini silakan. sebagai moderator. Nama saya Hafiz Ridwan. Mungkin kita mulai ke sesi wawancaranya. Dipersilakan untuk teman-teman yang bertugas penanya, boleh langsung. Eh, Baik, perkenalkan, nama saya Naval Ramadhani Adiatma. Saya di sini sebagai penanya yang pertama. Jadi Ya. untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana pendapat Mbak Nuril tentang mengenai sistem demokrasi di negara kita saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik dan adil atau belum? Oke, oke. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini tuh sudah lebih baik daripada yang masa lalu. Yang masa lalu itu kan mulai dari masa Orde Baru atau Orde Lama gitu kan. Karena kalau misalkan kita lihat di saat itu di di saat itu udah demokrasi tapi hampir seperti diktator ya kalau aku lihat itu. Dari sejarah ya maksudnya. Terus untuk misalkan dulu itu kegiatan di masyarakat itu semua dibatasi, kayak misalkan kebutuhan akan informasi. Kalau misalkan dari cerita orang tuaku dari zaman yang dulu-dulu itu, kayak semua surat kabar atau TV itu dibatasi jadi hanya milik pemerintah kayak gitu. Jadi untuk berita-beritanya itu dibatasi untuk berita-berita yang menyiarkan kinerja bagus-bagusnya pemerintah aja. Untuk yang
lain-lain itu mereka nggak siarkan supaya masyarakat itu nggak tahu. Jadi intinya itu masyarakat itu dibatasi untuk demokrasi informasinya kayak gitu. Terus misalkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak juga zaman dulu itu masih banyak kasusnya. Misalkan korupsi, nepotisme juga saat itu kan banyak, bahkan sampai ada yang menjabat sampai 32 tahun kan waktu itu. Terus waktu di Orde Lama juga dulu misalkan kasus komunisme itu juga banyak. Terus kayak gagasan-gagasan yang bertolak belakang sama Pancasila itu juga banyak. Jadi kayak banyak perpecahan gitu waktu demokrasi, tapi waktu Orde Baru sama Orde Lama. Nah, sedangkan kalau misalkan sistem demokrasi yang secara saat ini itu secara teori harusnya harusnya itu baik buat diterapkan di Indonesia. Seperti misalkan demokrasi untuk kebebasan berpendapat, terus demokrasi untuk kebebasan beragama, berkumpul, terus penegakan hukum, kebebasan media massa, dan lain-lain. Terus misalkan kayak pemilu sekarang ini kan, dulu awalnya kan pemilu nggak dilakukan, nggak maksudnya nggak meng- nggak mengundang masyarakat gitu kan. Kalau sekarang kan pemilu ini mengundang masyarakat juga, apa namanya, dulu itu waktu awal-awal pemilu itu melibatkan wakil rakyat dulu. Habis itu setelah wakil rakyat itu pemilu melibatkan semua masyarakat dari semua kalangan gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah mencerminkan demokrasi sih. Tapi kalau misalkan dalam perjalanannya sampai saat ini atau dalam kepemimpinan presiden kan masing-masing ya, maksudnya mereka kan punya kebijakan masing-masing. Setiap presiden kan beda-beda. Nah, kalau misalkan setiap demokrasi apa namanya setiap kebijakannya mereka itu kalau saat ini mungkin saya pribadi dan kalau saya baca-baca dari artikel gitu ya, mungkin kalau saya gambarkan itu demokrasi ini mengalami beberapa kemunduran. Jadi kalau saya baca-baca dari beberapa artikel juga kayak gitu. Misalkan untuk apa namanya kewenangan pemerintah pusat itu untuk saat ini kayak makin kuat. Jadi pemerintah daerah itu kayak dikurangi untuk wewenangnya, misalkan untuk bikin undang-undang atau untuk perizinan dan lain-lain gitu. Terus kalau menurut saya pribadi bahkan kelihatan kalau misalkan pemerintah saat ini itu punya kepentingan, punya konflik kepentingan. Jadi kayak biasa misalkan bisa disebut nepotisme gitu ya. Misalkan kepentingan untuk bagi-bagi jatah menteri, misalkan untuk rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan ini kenapa apa namanya berbahaya? Karena misalkan seseorang ini punya dua jabatan atau lebih di lembaga pemerintahan gitu ya. Nah, yang ditakutkan apa sih? Yang ditakutkan itu kan kemungkinan orang tersebut punya power yang lebih kan. Nah, kalau misalkan orang tersebut punya power yang lebih, powernya semakin besar, kalau misalkan dia memanfaatkan powernya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, itu kan yang dirugikan kan pasti rakyat. Kayak gitu. Nah, terus misalkan juga kayak kepentingan untuk bagi-bagi jabatan, untuk jabatan untuk tim sukses dan lain-lain kan kan banyak untuk saat ini kayak gitu. Terus bahkan kebebasan berpendapat sekarang juga ikut-ikutan uh, ke dalam konflik kepentingan. Misalkan TV swasta atau media massa. Sekarang ini kan kalau media atau TV gitu kan banyak atau ada beberapa gitu ya yang dimiliki oleh kaum-kaum elit politik. Nah, biasanya kalau aku ngikutin dari TV gitu ya, misalkan TV swasta A mengabarkan berita yang menguntungkan satu pihak. Sedangkan kalau TV B menyiarkan berita yang menguntungkan pihak B kayak gitu. Jadi untuk kebebasan berpendapat itu kayaknya masih harus dibatasin. Atau maksudnya bukan dibatasin sih, tapi harus sesuai sama norma sama aturan lah gitu. Norma sama moralnya. Jadi itu sih kalau misalkan benar-benar ya demokrasi katanya kan kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kalau misalkan apa yang diinginkan rakyat, kalau menurut saya ya apa namanya contoh kasus-kasus kayak nepotisme dan lain-lain gitu kan nggak diinginkan rakyat kan. Jadi kalau menurut saya sih demokrasi saat ini masih belum cukup baik ya, masih belum cukup adil dan masih belum bisa mencerminkan apa yang diinginkan sama rakyat kayak gitu. Oke.
Baik, terima kasih untuk atas jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi bisa dikatakan masih banyak kekurangan ya dalam kebebasan berpendapat ya di negara kita ini. Yap. Baik. Kemudian mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Perkenalkan diri saya, nama saya Demas Zafran Zarif. Tadi kan udah disinggung oleh Mbak Nuril tadi, kebebasan berpendapat. Untuk pertanyaan yang kedua ini, menurut Mbak Nuril ini, kebebasan berpendapat itu berpengaruh apa dalam demokrasi di Indonesia saat ini? Mengapa? Kalau menurut saya kebebasan berpendapat itu sangat berpengaruh ya harusnya. Kalau misalkan dilaksanakan dengan baik kayak gitu. Karena inti dari demokrasi kan sebenarnya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, harusnya rakyat itu dibebaskan memberikan pendapat. Bahkan harusnya itu diberi ruang yang sebanyak-banyaknya atau diberi kesempatan untuk berpendapat itu misalkan melalui kegiatan diskusi atau rembuk kayak gitu. Terus misalkan untuk yang tingkat kecil dulu di tingkat desa misalkan atau yang lebih besar lagi dengan pejabat-pejabat atau dengan wakil rakyat atau bahkan sampai ke kepala pemerintahan kan kayak gitu harusnya. Nah, dengan begitu kan kalau misalkan pendapat itu benar-benar didengarkan dan diserap gitu ya, terus dipertimbangkan dengan baik, maka harusnya kebijakan-kebijakan yang ada itu pasti tujuannya nanti kan buat mensejahterakan rakyatnya sendiri. Nah, kalau memang yang diinginkan rakyat itu sejahtera, em, ya kan apa namanya negara kita kan sendiri yang akan maju kayak gitu. Tapi kalau misalkan bebas berpendapat pun harus bisa dipertanggungjawabkan secara normal dan moral. Misalkan bukan berarti bebas berpendapat itu kayak ngomong seenaknya di media sosial atau di media massa tanpa apa namanya tanpa ada pertanggungjawaban kan kayak gitu. Terus kalau sebaliknya nih misalkan rakyatnya merasa dibatasi ataupun rakyatnya nggak mau ngomong, nggak mau berpendapat, atau misalkan takut nih ditakut-takuti sama ancaman misalnya, misalnya rakyat ditakut-takutin, misal, misal nih ya, misalkan ada orang yang mengkritik kebijakan yang kurang pro rakyat, kemudian takut akan diancam untuk diusir dari WNI, misalkan kayak gitu. Nah, terus misalkan sebagai buruh, misalkan dia diancam kalau misalkan nih aspirasinya buruh, dia pengen didengar aspirasinya tentang lapangan kerja, tapi dia kemudian diancam kalau misalkan buruh ini demo terus-terusan, misalkan dia harus lebih pintar dari WNA misalkan kayak gitu. Nah, sedangkan yang buruh ini kan juga termasuk rakyat rakyat Indonesia kan. Jadi apa yang diinginkan buruh itu juga aspirasi dari rakyat. Jadi kalau kalau misalkan berpendapat aja dibatasin, jadi kita nggak atau misalkan nggak boleh atau bahkan sampai diancam-ancam kayak gitu ya, rakyat nggak bisa mengutarakan apa yang diinginkan untuk dirinya dong sama apa yang diinginkan untuk mensejahterakan negara kayak gitu. Baik, berarti seperti pengaruhnya itu akan baik gitu ya Mbak. Jika orang yang berpendapat itu bertanggung jawab serta pendapatnya itu membangun untuk bangsa kita. Ya, terutama juga pemerintah juga bisa menerima sih kalau misalkan pendapatnya itu yang baik kayak gitu. Terima kasih Kak. Baik, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang terakhir. Permisi Mbak, salam kenal. Nama saya Arnoldi Mahesa. Saya bertugas untuk menanyakan pertanyaan terakhir ini. Mohon izin, pertanyaan saya ini dari pendapat Mbak tadi kan ada menyinggung bahwa politik sekarang ini bisa dilihat oleh banyak kalangan masyarakat ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana Mbak Nuril sendiri melihat peran generasi muda dalam memperkuat demokrasi di Indonesia yang saat ini? Apakah sudah terlihat kesadaran dan partisipasi yang memadai dari kalangan mahasiswa dan kalangan pemuda-pemuda ini dalam menjaga demokrasi di Indonesia ini? Oke, untuk generasi muda, kalau menurut saya juga kan sebagai generasi muda kan ya. Kalau menurut saya generasi muda sekarang ini tuh masih kurang sadar sih akan pentingnya untuk kita itu untuk membangun atau seenggaknya ikut nimbrung lah dalam kegiatan politik atau bernegara ataupun berdemokrasi kayak gitu ataupun ekonomi gitu.
Tapi mungkin bagi sebagian kaum muda ya, kalau menurut saya ini sekarang ini berpolitik atau berdemokrasi itu kayak suatu profesi gitu loh, atau tanggung jawab yang apa namanya kalau menurut saya ini mungkin menurut sebagian dari kita mungkin harusnya yang punya tanggung jawab atau yang melek politik gitu ya orang yang punya jabatan politik kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita bukan orang politik kita itu nggak punya tanggung jawab moral apa apa. Misalkan untuk kejadian politik apa ya kita ikut-ikutan aja kayak gitu. Menurut saya sih kaum muda sekarang ini sebagian ya banyak yang seperti itu. Nah, terus kalau misalkan menurut saya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan orang-orang yang punya jabatan itu misalkan eh, yang punya tanggung jawab politik itu misalkan menurut kita harus yang orang-orang yang punya jabatan politik atau orang-orang yang ikut ke partai atau orang-orang yang punya jabatan pemerintahan kayak gitu. Nah, karena kan bagi kita itu mungkin tanggung jawab kita sebagai kaum muda itu mungkin tanggung jawabnya itu ke profesi sih. Kalau misalkan saya sendiri sebagai karyawan swasta gitu. Kalau tanggung jawab saya, ya saya fokus ke tanggung jawab saya sebagai karyawan kayak gitu. Jadi saya fokus buat meningkatkan kinerja saya di kantor kayak gitu misalkan kayak gitu. Jadi mungkin menurut saya itu generasi muda itu masih belum tertarik karena menganggap kita itu nggak punya tanggung jawab atau nggak punya andil untuk kemajuan politik di negara kita sih kayak gitu. Oke, baik Mbak. Lalu mungkin apakah menurut Mbak Nuril sendiri generasi muda ini harus sudah minimal mengikuti atau minimal melek politik gitu Mbak, mungkin istilahnya. Apakah itu penting bagi negara kita dan demokrasi kita? Dan juga menurut Mbak Nuril sendiri mungkin bagaimana kira-kira untuk menarik minat generasi muda sedikit-sedikit agar melek politik gitu Mbak? Oke, kalau misalkan harus melek politik ya harus ya harusnya apa namanya itu buat kemajuan kita sendiri kan. Apalagi kita sebagai generasi muda nantinya kita yang akan mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin atau penyelenggara negara kan kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut saya supaya apa namanya generasi muda itu bisa melek politik itu harusnya yang kayak tadi. Jadi pemerintah itu kayak menyediakan ruang atau forum untuk diskusi-diskusi mengenai politik kayak gitu. Misalkan dari ruang terkecil dulu di misalkan di desa, tingkat kecamatan kayak gitu. Tapi dengan pendekatan kaum muda kayak gitu. Jadi misalkan eh, ruang untuk diskusi malam hari setelah pulang kerja gitu ya. Ada apa namanya acara makan-makan disambi dengan diskusi tentang desa kayak gitu misalkan gitu. Jadi generasi muda itu diundang atau diikutkan dalam penyelenggaraan kebijakan di desa mulai dari itu dulu menurutku. Terus kalau misalkan pentingnya itu atau udah terlihat atau enggak itu menurutku eh, bukannya pasif-pasif banget ya kalau generasi muda sekarang itu, tapi misalkan eh, ada contoh yang akhir-akhir ini juga sering terjadi gitu kan, kayak misalkan hmm, demo-demo tentang demo-demo lembaga pendidikan, Civitas Akademika kemarin kan juga sering kan, apa namanya rektor, jajaran dan lain-lain, terus kemudian demo mahasiswa juga tentang penurunan UKT, kemudian yang lain-lain juga menurutku lumayan banyak sih. Jadi nggak pasif-pasif banget generasi muda ini em, untuk menyuarakan pendapatnya di muka publik kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya dan juga sarannya Mbak. Oke, baik. Uh, Terima kasih Mbak Nuril sebagai narasumber telah uh, memaparkan serta menjawab semua pertanyaan dari kami. Terima kasih telah hadir dan menyempatkan waktu juga. Mungkin kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas saran dan paparan jawabannya. Mungkin selanjutnya dari kami akan menyimpulkan, berusaha menyimpulkan apa yang telah dipaparkan Mbak Nuril tadi. Kepada yang tugas mungkin. Oke, untuk kesimpulan pertanyaan pertama mungkin eh, dari jawaban Mbak Nuril, saya mungkin berarti
Demokrasi pada masa sekarang masih lebih baik dari demokrasi masa lalu. Cuman belum cukup dalam beberapa aspek seperti kewenangan pemerintah pusat dan lain-lain. Kemudian banyak juga konflik kepentingan, politik, demokrasi. Kemudian juga eh, kasus-kasus komunisme juga banyak dan jabatan yang bertolak belakang dengan Pancasila. Mungkin dari simpulan akhirnya demokrasi saat ini masih belum cukup baik dan cukup adil bagi rakyat Indonesia sendiri. Mungkin bisa ditambahkan, Hafid. Ya, berarti kesimpulan singkatnya, da- demokrasi saat ini memang kelihatannya lebih baik dari demokrasi yang Orde Lama atau Orde Baru lalu, tetapi mungkin di berbagai aspek belum mencukupi atau belum cukup baik. Jadi kebebasan pendapat di area-area tertentu itu belum diadakan adanya kebebasan gitu ya. Jadi ada masalah-masalah seperti nepotisme, korupsi, rangkap jabatan, politik kepentingan itu masih ada sampai sekarang ini. Mungkin simbolannya itu. Untuk yang pertanyaan kedua, mungkin bisa saya simpulkan tadi apa ya, kebebasan pendapat rakyat Indonesia itu sangat berpengaruh dengan adanya uh, kita kalau menilai demokrasi itu. Karena pada dasarnya demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi harusnya semua kalangan harus dibebaskan berpendapat dan berkontribusi untuk negaranya sendiri. Jadi bisa kami simpulkan kebebasan pendapat sangat penting untuk peningkatan demokrasi di negara Indonesia ini. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi kesimpulannya generasi sekarang memang beberapa ada yang melek politik, aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik seperti demo mahasiswa, menyuarakan pendapat dan lain-lain. Cuman beberapa juga masih pasif. Nah, harusnya eh, lembaga pemerintahan atau perangkat-perangkat desa harus mengadakan pendekatan yang berkaitan dengan anak muda, misalnya kumpul-kumpul lalu membicarakan tentang politik yang lagi tren sekarang. Jadi anak muda ini perlu diajak untuk melek politik dengan pendekatan yang anak muda juga. Jadi dapat memudahkan mereka memahami tren politik atau perkembangan politik saat ini yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Mbak Nuril sekali lagi telah menyempatkan waktu untuk kami dan terima kasih teman-teman telah hadir dalam kegiatan wawancara malam ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.